Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat FKLSN, salam literasi. Ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Syafira Adeliana Safitri dari Sekolah SMP Negeri 2 Kandangan, Temanggung. Dengan guru pembimbing Ibu Heni Pratiwi SPD. Pada kesempatan ini, saya akan mendongeng dengan judul Asal-usul Jumprit. Asal mula Umbul Jumprit ini penuh nuansa cerita legenda, sehingga peninggalan di kawasan ini mengandung unsur nilai historis yang tinggi, terutama dikaitkan dengan kerajaan Majapahit yang mirip dengan peninggalan kerajaan di Mojokerto, Jawa Timur. Umbul Jumprit terkait dengan runtuhnya kerajaan Majapahit ketika kerajaan Islam Demak. Pimpinan Raden Patah melakukan perluasan daerah. Saat itu ada yang patuh atau memusuhi Raden Patah. Pangeran Singonegoro yang tidak patuh terhadap Raden Patah, lalu mengasingkan diri ke dataran tinggi di daerah Tegalrejo, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung. Kawasan Umbul Jumprit ini berada pada ketinggian 2100 mdpl dan berada di lereng Gunung Sindoro yang jaraknya hanya sekitar 26 km dari barat laut Kota Temanggung. Pangeran Singonegoro dengan istrinya juga kedua pengawalnya Mahesa Aduk dan Endong Wulung serta seekor kera putih yang bernama Kitipo bertapa dan menyebarkan agama Hindu di daerah Tegalrejo bersama istrinya. Konon, Pangeran Singonegoro meninggal, sang kera putih tetap menjaga makam beserta keturunannya sampai sekarang. Sedangkan kedua pengawalnya, Mahesa Aduk dan Endong Wulung, turun gunung dan membangun candi Pringapus tak jauh dari makam Singonegoro. Di daerah Jumprit ini terdapat seekor kera yang menurut ceritanya kera tersebut adalah titisan Kitipo. Kera tersebut setiap kali dihitung jumlahnya selalu sama, yaitu 25. Umbul Jumprit ini sering dikaitkan dengan petilasan Ki Jumprit yang disinyalir bersemayam di kawasan ini dengan melakukan kegiatan semedi, mengamalkan ilmu dan kesaktian kepada masyarakat selama ratusan tahun hingga beliau menghilang tanpa jejak. Namun, Ki Jumprit sudah disebutkan dalam Serat Centini, terutama dikaitkan dengan legenda Ki Jumprit yang merupakan ahli nujum di kerajaan Majapahit. Tidak hanya dikenal sakti mandraguna, tetapi juga salah seorang putra Prabu Brawijaya, Raja Majapahit. Sebagai ahli nujum, Ki Jumprit pernah meramal suatu saat nanti Temanggung akan menjadi daerah yang makmur. Sebagian ramalannya terbukti benar. Petani di lereng Sumbing dan Sindoro relatif hidup berkecukupan melalui tanaman tembakau. Komoditas ini mulai populer sejak awal tahun 1970-an. Jumprit dikenal sebagai tempat yang disucikan umat Buddha di Indonesia. Setiap upacara Trisuci Waisak di Candi Borobudur, sejumlah biksu akan mengambil air berkah dari Umbul Jumprit, lereng Gunung Sindoro, Desa Tegalrejo, Kabupaten Temanggung. Disebut upacara Trisuci karena untuk memperingati hari kelahiran, penerangan sempurna, dan wafatnya Sang Buddha. Dalam upacara pemberkahan air suci Waisak tersebut, masing-masing majelis melakukan puja bakti di sebuah altar di kawasan Umbul Jumprit. Sejumlah biksu akan menyalakan lilin 5 warna di altar tersebut, yakni warna biru melambangkan bakti, kuning bijaksana, merah cinta kasih, putih kesucian, dan warna oranye semangat. Kemudian perwakilan biksu akan mengambil air berkah dengan menggunakan kendi. Air berkah tersebut
akan disemayamkan di Candi Mendut dan Borobudur yang digunakan untuk menyambut detik-detik Waisak. Air ini untuk sarana puja kepada para dewa dan bodhisattva. Air memiliki kedudukan penting dalam kepercayaan umat Buddha, yaitu mempunyai filosofi yang sangat tinggi, di mana air ketika memberikan kehidupan ke semua makhluk hidup tanpa terkecuali. Air melambangkan intisari ajaran Sang Buddha. Air memberikan kesejukan, mengobati kehausan spiritual. Kadang-kadang jiwa manusia itu diliputi jiwa kotor dengan rasa benci, keserakahan, kesombongan, dan egois. Serakah akan kedudukan, serakah akan kekayaan. Dengan air suci, manusia diharapkan dapat sadar akan jiwanya. Lalu pelan-pelan dapat mengintrospeksi diri sendiri. Kita sebagai manusia harus mempunyai sifat mirip dengan air, yaitu ketika memberikan kehidupan, artinya di dalam diri kita ada sebuah cinta kasih yang tidak terbatas. Dan cinta kasih inilah yang membuat kita tenang, tentram, damai, dan membawa kebahagiaan bagi orang lain, bahkan kepada semua makhluk hidup. Air mempunyai sifat rendah hati, di mana air ketika memberikan kehidupan, dia tidak memilih kepada siapapun, walaupun dihina. Artinya, ketika orang sudah menggunakan air, kemudian dibuang ke selokan, dikotori, dia tidak pernah marah, dia tetap memberikan sumbangsih kepada kehidupan, kata biksu Dhyana Duta. Awal keramaian Umbul Jumprit ini terjadi sejak tahun 1980-an, ketika banyak peziarah yang melakukan wisata spiritual di makam Ki Jumprit yang bersebelahan dengan Umbul Jumprit. Pintu masuk Umbul Jumprit terdapat bangunan candi khas peninggalan situs Buddha. Ada pula 2 buah patung penjaga yang menjadi penanda situs yang sama. Mereka bersemedi di sekitar makam, kemudian diakhiri mandi kungkum di mata air yang tak pernah kering meski saat musim kemarau panjang. Airnya sangat dingin walau pada siang hari, serta terlihat begitu jernih karena berasal dari sumber pegunungan. Air inilah yang juga mengisi Sungai Proko. Pada malam Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon adalah puncak ramainya peziarah yang berdatangan. 2 hari itu diketahui sebagai hari keramat. Pengunjung juga banyak datang pada tanggal 1 Suro untuk bermeditasi dan mandi setelah lewat tengah malam. Diyakini mandi di Umbul Jumprit dapat membersihkan seseorang dari bekas-bekas gangguan makhluk gaib atau akibat mempelajari ilmu hitam. Uniknya, sesuai kungkum para peziarah akan membuang celana dalam sebagai simbol membuang sial. Mereka juga meyakini rezeki baru akan datang. Tradisi ini sudah dilakoni sejak dahulu. Selain itu, para pengunjung biasanya akan membasuh muka. Mereka akan merasakan kesekaran mata air ini. Dipercaya sebagian orang, air jumprit bisa membuat wajah awet muda, enteng rezeki, dan enteng jodoh. Demikian dongeng tentang asal-usul jumprit. Semoga bermanfaat dan dapat menghibur. Mohon dukungannya untuk like, subscribe, komen, dan share video ini kepada seluruh keluarga, teman, sahabat yang Anda kenal. Terima kasih sahabat FKLSN. Salam literasi. Ayo membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.